Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Masuk ke materi, kita tadi sudah pembukaan di Kemah Bakti Virtual ke-31. Baru kali ini kita virtual, harapannya tetap semangat adik-adik semuanya untuk menjalani kemah ini. Ya, jadi untuk materi pertama, saya akan menyampaikan refleksi jasa dharma dan peran anggota pramuka di era pandemi. Karena kita tahu bersama COVID-19 ini menerjang seluruh elemen, ya tidak terkecuali di pandemi COVID-19 di anggota pramuka juga. Jadi untuk pramuka penegak, saya sampaikan secara dasar dulu bahwa pramuka penegak itu ada di usia 16 sampai dengan 20 tahun. Jadi adik-adik yang masuk ke madrasah alias tingkat SMA sederajat di usia 16 sampai 20 tahun masuk di pramuka penegak, identiknya dengan warna kuning. Ketika adik-adik di siaga ada di warna hijau, terus penggalang di warna merah. Di penegak ini nanti semua emblem di baret atau topi boni, terus tanda-tanda di kepramukaan identik dengan berwarna kuning. Lalu di satuan terbesar jadi ketika adik-adik nanti masuk ke dalam pramuka penegak, nanti satuan terbesarnya bernama ambalan. Kalau di penggalang itu ada regu pasukan gitu, kalau di terbesarnya ambalan. Ambalan nanti terdiri dari 4 sangga. Ketika satuan terbesarnya ambalan, satuan terkecilnya di pramuka penegak namanya sangga. Anggotanya terdiri dari 6 sampai dengan 8 orang. Ketika nanti satu ambalan berarti nanti ada 4 sangga yang berjumlah 32 orang maksimalnya. Itu sedikit gambaran untuk pramuka penegak secara umum. Lalu berkaitan dengan tingkatan penegak nanti ada bantara dan laksana yang dipasang di pundak adik-adik ketika nanti sudah menempuh SKU. SKU nanti akan diberikan juga kepada adik-adik. Nanti beberapa poin akan kita ujikan di kemah virtual ini, sehingga nanti beberapa poin ketika adik-adik sudah menempuh nanti akan kita berikan, yaitu dek bantara atau tingkatan penegak yang pertama. Berkaitan dengan organisasi kepramukaan di tingkat penegak, tadi adik-adik barangkali sudah menyimak tayangannya, yaitu yang pertama adalah Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan atau selaku Kepala Madrasah, lalu di bawahnya ada Pembina Pramuka selaku Majelis Pembimbing Gugus Depan di SMA Al-Islam Jamsaran Surakarta ini, lalu di bawahnya nanti ada struktur Dewan Ambalan. Jadi Dewan Ambalan itu adalah pengurus yang membidangi ambalan tersebut. Jadi di dalamnya juga ada ketuanya, sebutannya dengan Pradana Putra dan Putri. Pengurusnya nanti biasanya kita kenal struktur kepengurusan sekretaris bendahara. Di Dewan Ambalan namanya adalah Kerani dan Juru Uang. Lalu nanti bidang-bidang menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Dewan Ambalan. Lalu berkaitan dengan kode dan janji gerakan pramuka di penegak, kalau di tingkatan-tingkatan sebelumnya seperti siaga penggalang, mungkin adik-adik sedikit merefresh, kenal dengan Dwi Dharma, Dwi Satya, ya, dan lain sebagainya. Di penegak atau kita singkat dengan T, ketika siaga S, penggalang G, di penegak disingkat dengan T. Jadi kode dan janji pramuka penegak itu ada dasa dharma dan trisatya. Dasa dharma artinya dasa 10, dharma itu artinya kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anggota pramuka penegak. Lalu trisatya, tri artinya 3, satya artinya janji yang harus dipatuhi oleh setiap anggota pramuka penegak. Nah, ini yang mau kakak sampaikan adalah refleksi penerapan dasa dharma. Tadi ketika upacara pembukaan sudah disampaikan dengan lantang oleh Kak Rina. Harapannya setiap anggota pramuka penegak juga bisa menerapkan poin-poin dasa dharma di kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya dasa dharma itu ketika kita melakukan dasa dharma artinya semua hal-hal baik sudah kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Jadi adik-adik semuanya harapannya bisa mengamalkan poin-poin dari dasa dharma ini dengan baik. Misalnya yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dasar-dasar yang pertama ini biasanya memang hablum minallah, artinya ketika Pancasila kita kenal juga yang poin 1 itu tentang ketuhanan Yang Maha Esa. Di dasa dharma pun juga begitu, di trisatya pun nanti juga begitu, yaitu hubungan ke atas, ya, itu untuk takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sama manusia, artinya setiap pramuka punya tanggung jawab moral untuk
menjaga alam, menjaga kasih sayang sama manusia kepada orang tua, kepada saudara kita semuanya. Yang ketiga adalah patriot yang sopan dan ksatria. Mungkin kita sebagai orang Jawa juga harus sopan terhadap yang tua, harus menyayangi juga terhadap yang muda. Patriot, kita harus punya jiwa kepahlawanan, artinya rela menolong, yang nantinya juga ada di dasar dharma. Yaitu yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Nantinya ketika adik-adik sudah menjalani pembelajaran tatap muka juga harus patuh terhadap guru-guru yang ada di sini. Yang selanjutnya adalah suka bermusyawarah. Artinya dalam setiap anggota pramuka, khususnya di penegak, itu memang dibudayakan untuk bermusyawarah. Kita kenal voting juga, tapi itu hanya sebagai langkah terakhir. Langkah pertama harus bermusyawarah, dan bermusyawarah. Karena dalam pramuka penegak kita budayanya adalah dari, oleh, dan untuk. Artinya dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Pembina di sini hanya sebagai pendorong, pembackup di belakang, tidak seperti pramuka siaga dan penggalang yang sebagai pengarah seperti itu. Nomor 5 adalah rela menolong dan tabah. Ya, jadi setiap anggota pramuka ketika berhadapan dengan situasi-situasi yang di situ rumit, begitu setiap kelompok harus punya rasa empati, rasa simpati kepada seseorang yang membutuhkan dengan rela menolong, begitu. Lalu yang poin 6 yaitu rajin, terampil, dan gembira. Artinya setiap permasalahan yang ada ketika nanti adik-adik menemukan di kehidupan yang nyata, begitu, harus dihadapi dengan rajin dan tetap gembira supaya energi positif yang kita dapat, yang kita lakukan sebagai pemecah masalah juga kita tetap bersemangat begitu. Dan yang ketujuh di poin dasar dharma yaitu hemat, cermat, dan bersahaja. Artinya setiap perilaku, setiap perbuatan kita harus cermat, harus detail supaya nantinya juga pemecahan masalah bisa terjadi dengan baik begitu. Yang kedelapan yaitu disiplin, berani, dan setia. Artinya kita disiplin waktu, misalnya waktu untuk beribadah, waktunya untuk sholat begitu. Berani, ya, berani artinya di sini adalah berani ketika kita benar dan berani mengakui ketika kita salah. 9 yaitu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Artinya ini kita harus belajar untuk amanah ketika kita dipercayai oleh misalnya orang tua, kita dipercaya untuk sekolah, ya kita harus menjalankan tugas-tugasnya. Ketika ada tugas, ya kita dilaksanakan dengan baik dan dapat dipercaya. Sebaliknya ketika orang tua mempercayai kita, kita mempercayai orang tua, harus ada timbal baliknya. Dalam hal ini ketika adik-adik sebagai pramuka penegak juga sebagai pelajar harus dapat mengamalkan tanggung jawab dan kepercayaan itu dengan baik pula. Dan yang terakhir di dasar dharma itu sangat luar biasa, yaitu suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Artinya bahwa apa yang ada di pikiran, apa yang ada di perkataan harus sama dengan yang diperbuat, harus selaras dengan apa yang dipikirkan dan perkataan, sehingga orang berhubungan juga dengan dasar dharma yang ke-9, orang mempercayai kita tidak hanya di perkataan tetapi juga di perbuatan. Masuk dalam Trisatya yang tadi sudah disampaikan juga di pembukaan bahwa demi kehormatanku, artinya kita bersungguh-sungguh akan berjanji begitu. Yang pertama sama seperti yang saya sampaikan di dasar dharma, bahwa yang pertama semua janji ataupun kode kehormatan pasti mengarahnya ke Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Artinya bahwa mengapa ada NKRI dan Pancasila, kita tahu bahwa kita juga harus patuh terhadap ulil amri kita, yaitu pemerintah yang mengatur kita dalam berkehidupan bermasyarakat. Ketika kehidupan beragama sudah diatur oleh Allah, kita juga kehidupan bermasyarakat bernegara harus patuh pada ulil amri kita, yaitu pemerintah, dan mengamalkan juga Pancasila. Yang kedua, menolong sama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Di sini perbedaannya dengan pramuka yang di SMP sederajat ataupun SD sederajat, yaitu di SMP kata-kata Trisatya adalah mempersiapkan diri membangun masyarakat. Ketika di pramuka penegak itu ikut serta membangun masyarakat. Artinya ketika sudah di ranah penegak, adik-adik di lingkungan bermasyarakat di rumah juga boleh, artinya ikut gotong royong, ikut membantu masyarakat di kehidupan bermasyarakat. Jadi ikut serta membangun masyarakat.
Yang ketiga yaitu sama tadi, menepati dasar dharma yang sudah saya sampaikan 1 sampai dengan 10. Demikian dari saya berkaitan dengan refleksi dasar dharma dan trisatya di era pandemi untuk pramuka penegak. Harapannya adik-adik bisa mengamalkan semua poin-poin yang saya sampaikan dengan baik, sehingga apa yang kita cita-citakan nanti di masa yang akan datang bisa tercapai. Demikian dari saya, Brian Heru Pratomo. Selamat pagi, salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.